Selamat sore para suster, Bapak Ibu, serta kaum muda yang terkasih. Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Yang boleh kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini adalah hari keempat dalam masa Paskah, dan secara khusus Gereja Semesta merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia ke-58. Adapun tema yang diangkat oleh Paus Fransiskus berhubungan dengan tahun Santo Yosef, yaitu Santo Yosef Impian Panggilan. Dengan meneladani Santo Yosef, mari kita mempersiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Tempat dalam surga mulia bersamanya. Pujilah Tuhan Allah, anak kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudara terkasih umat Allah, kita hari ini memulai perayaan di hari Sabtu. Ini adalah hari yang pertama setelah pandemi begitu panjang. Dan hari ini kita juga akan diajak untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Kita hari ini memulai panggilan itu dengan merayakan bersama-sama, kendati kita tetap diajak untuk waspada dalam kehidupan karena pandemi belumlah selesai. Gereja mengajak kita untuk meneladan Santo Yusuf, impian panggilan. Dia yang adalah pribadi sederhana, dia yang tidak dipersiapkan secara khusus, tetapi dia menjalankan tugas panggilan itu dengan setia hingga kematiannya. Maka belajar dari gembala yang baik, Tuhan Yesus, kita juga ingin belajar agar kita masing-masing mendengarkan panggilan Tuhan dan masing-masing
bekerja sebagai gembala yang baik, bukan sebagai gembala upahan yang selalu meninggalkan kawanan domba. Karena itu marilah di awal perayaan ini kita hening sejenak, kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui semua kelemahan kedosaan kita yang seringkali mengabaikan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik yang mengenal kami domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini dimohon dari keluarga Bapak Yosef Heribertus dan keluarga untuk putra tersayang Yulio Kurniawan Batista yang telah berpulang 4 tahun lalu, untuk ibunda tercinta Maria Goretti Yulis Miati yang berpulang 5 tahun yang lalu. Permohonan dari anak, cucu dan cicit untuk Bapak Januarius Sarjono Ramlan yang berpulang 100 hari lalu. Dan yang terakhir permohonan dari keluarga besar untuk mendoakan arwah Ibu Teliwati Sukito yang berpulang 7 hari lalu, dan juga bagi jiwa-jiwa di api penyucian, terutama bagi jiwa-jiwa yang memerlukan belas kasih Allah. Semoga mereka yang telah berpulang boleh berbahagia bersama Allah dalam keabadian dan menjadi pendoa bagi kita dan keluarga. Ya Allah, dalam diri Yesus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Hanya Yesuslah sumber keselamatan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel,
bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Kita melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau berbicara mengenai gembala, rasanya ini tidak cukup familiar buat kita ngomong Palembang. Kita tidak punya ladang, tidak punya savana untuk menggembalakan domba-domba atau hewan-hewan piaraan yang jumlahnya cukup banyak.
Maka istilah gembala kita hanya tahu tetapi tidak sungguh mengenal konsep gembala. Maka disinilah saya mengajak kita untuk melihat gembala dalam konteks yang lebih luas, bukan dalam arti yang lebih sempit. Artinya seseorang manusia dengan banyak hewan ternaknya kemudian digiring ke sebuah tempat atau dibawa ke sebuah lahan. Sekali lagi, karena kita tidak sungguh mengenal konsep gembala. Saya juga anak yang dilahirkan di Palembang tidak cukup tahu tentang gembala itu. Sehingga sekali lagi konteks gembala buat kita rasanya hanya dalam sebuah imajinasi saja. Karena kita tidak cukup. Kecuali mungkin di sini ada yang lahir dari Jawa, angon bebek, angon kepo dan sebagainya. Angon itu menggembalakan ya, tapi dalam konsep yang berbeda. Paling jumlahnya 2, 3. Kalau ini gembala dalam arti yang jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan domba ternak. Kalau hari ini gereja mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang gembala yang baik, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus, maka sekali lagi kita ingin belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sosok lain yang ditampilkan oleh gereja adalah Bapak Yusuf. Maka dalam tema hari ini diungkapkan dalam konteks yang umum nasional gereja, Santo Yusuf, impian panggilan. Saya mau mengajak untuk melihat Santo Yusuf sedikit supaya kita tahu bagaimana Santo Yusuf itu menggembalakan orang-orang yang dia diberi percayaan oleh Allah. Saudara-saudari, kita tahu Yusuf itu bukan gembala. Dia adalah tukang kayu, ayah dari Tuhan Yesus, suami dari Bunda Maria. Dia tukang kayu, bukan tukang gembala. Maka bagaimana konteks Santo Yusuf bisa dikaitkan dengan gembala, berkaitan dengan panggilan? Kita bisa melihat dalam refleksi begini. Santo Yusuf itu memang bukan gembala, tetapi dia menjaga seperti seorang gembala yang menjaga. Dia tidak punya ternak, tetapi dia punya orang-orang yang dia cintai, Bunda Maria dan Santo Yusuf dan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yusuf menjaga mereka dengan seluruh hidupnya. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, mempertaruhkan dirinya sendiri dari banyak ancaman yang hadir untuk membinasakan kanak-kanak Yesus. Kita sudah tahu ini. Tetapi kita hanya tahu, ketika kita merenungkan begitu dalam, kita akan tahu betapa beratnya seorang Yusuf. Kalau waktu Tuguran saya pernah membacakan sebuah masa penglihatan tentang Santo Yusuf, tentang Tuhan Yesus. Kalau kita pernah juga membaca tentang apa yang terjadi dengan Santo Yusuf dalam perjalanannya, kita akan bisa menangis. Karena kita tidak tahu, maka kita tidak mengerti. Tetapi sekali lagi, kalau kita betul-betul mengerti apa yang terjadi, maka luar biasa pengorbanan seorang Yusuf ini. Saudara-saudari, dia bergumul dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu Maria adalah perempuan pilihan Allah. Maka meskipun dia berkeluarga, dia juga selibat. Dia berkeluarga tapi diselibat. Mengapa? Meskipun dia berkeluarga, dia tidak menyentuh perawan Maria. Dia tetap menganggap itu istrinya, tetapi dia tidak memiliki Maria. Itulah hebatnya Santo Yusuf. Mengerjakan panggilan Allah dalam dirinya dengan tidak mudah. Kita yang berkeluarga, yang masih bisa berkomunikasi secara langsung dengan pasangan, dalam arti yang lebih spesial, tetapi Yusuf tinggal bersama dengan seorang perempuan yang dia cintai, tetapi dia menjaga dengan baik milik Allah itu. Di sini dia bergumul. Kita tahu pergumulannya dan tidak mudah. Maka tadi saya katakan, seperti Yusuf, seperti Yesus, mereka menjaga kawanannya dengan baik dan tidak meninggalkan kawanannya itu sampai akhirnya mereka sendiri mati. Yusuf mati atau wafat sebelum Yesus berkarya. Dan sekali lagi, Yesus juga wafat sebelum para murid
siap. Tetapi sekali lagi, inilah yang dikehendaki oleh Allah, mengerjakan panggilan yang ada dalam diri mereka dengan sebaik mungkin hingga paripurna. Saudara-saudari, karena ini minggu panggilan, saya juga bercermin dari kehidupan Santo Yusuf, bagaimana Tuhan Yesus yang juga menjadi gembala yang baik itu bergumul dengan setiap panggilan yang muncul. Saya bersharing, mungkin saya pernah bersharing ini di beberapa tempat dan beberapa orang pernah mendengar, tapi karena ini momennya minggu panggilan, saya bersharing tentang pengalaman saya sedikit. Pada waktu di seminari Palembang sini di Jalan Bangau, sebagai anak kota, saya tidak pernah namanya pegang sabit. Bang Adi juga tahu bagaimana cara megang sabit. Tetapi saya sebagai orang Palembang tidak pernah pegang sabit. Ketika harus membabat rumput yang sudah mulai tinggi, tangan saya bengkak-bengkak di bagian sini. Ketika melihat teman-teman saya yang dari desa itu begitu lincahnya, gitu ya, saya membabat satu, aduh, dalam hati saya pertanyaan yang sama muncul berkali-kali. Mau jadi Romo kok kayak gini ya? Apakah sesulit itu? Tapi harus dinikmati. Ini bagian dari proses pembentukan diri. Itu waktu di seminari. Kemudian juga harus berjibaku dengan sampah, karena harus berpikir soal sampah dan segala macam yang beraroma menyengat. Itu di seminari. Ketika saya menjadi seorang frater, saya bertugas di sebuah paroki, namanya Tahun Orientasi Pastoral Top. Saya ingat beberapa kejadian. Saya ditugaskan di Bandar Jaya Lampung. Di sana ada beberapa kenangan yang saya catat dan selalu saya sharingkan untuk menguatkan diri saya. Pertama, mungkin sudah tahu ya, Pajar Mataram, tempat Romo Murwanto. Itu jaraknya dari tempat saya tinggal di Pastoran 17 kilo. Ada pengalaman menarik di sana ketika tanggal 24 Desember, tahunnya saya lupa, tetapi 24 Desember, saya harus mengantarkan anggur dan hosti ke Pajar Mataram. Saya harus naik motor, di mana saya bukan orang yang hebat naik motor laki-laki, motornya Mega Pro gitu. Saya naik motor, dan karena seperti biasalah, frater kan suka gaya gitu ya. Ketika di tikungan, saya tidak tahu bahwa tikungan itu ada pasir, dengan kecepatan tinggi, kayak Valentino Rossi, akhirnya saya jatuh, terjengkang. Dan yang pertama saya perhatikan adalah, hosti saya masih ada nggak? Anggurnya pecah nggak botolnya? Itu yang saya lihat karena saya tanggung jawab untuk itu. Dan ketika itu utuh semua, saya bersyukur. Kendati tangan saya lecet. Kemudian ketika mau naik motor, saya baru sadar stang motor itu bengkang. Maka dari perjalanan yang tersisa, saya naik motor itu dengan kondisi akrobat. Bannya lurus, stangnya miring. Karena tugas saya belum selesai. Itu pengalaman pertama yang tidak mungkin saya lupakan, naik motor. Lalu pengalaman berikutnya, bagaimana saya berada di stasi yang namanya Kodim Veteran. Jaraknya 44 dan 55 kilo dari Pastoran. Saya belum pandai naik motor sekali lagi. Saya harus sampai ke sana, ke tempat yang begitu susah, karena semua adalah tanah. Waktu itu habis hujan, maka jalannya itu melenyek, orang Jawa bilang. Bisa dibayangkan, saya sampai di situ, wah, saya kaget, mati. Gimana saya bawa motor bisa melewati jalan yang berlumpur kayak gitu? Dan ketakutan saya terjawab. Akhirnya saya terjatuh dan tidak ada orang yang menolong. Saya agak takut sebenarnya, karena di situ kampung yang orang Bali baik, tetapi tidak ada yang menolong dan tidak ada yang saya kenal. Maka ada perasaan was-was. Sampai enggak saya di tempat itu karena jalannya betul-betul berlumpur. Saya hanya membatin, Tuhan mau jadi Romo apa kayak gini gitu. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Kemudian satu pengalaman juga yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya bertugas di stasi Gunung Terang, jaraknya 37 kilo, dan stasi Bekri 30 kilo.
Di sana saya harus melewati daerah sawit. Saya belum pernah lewat daerah sawit dan buat saya itu horor. Sebagai orang yang sekali lagi naik motor belum lancar, banyak jalan yang berlubang-lubang begitu, membuat saya akhirnya ketika pulang dari stasi karena sudah mulai sore, yang penting sampai rumah, maka jalan yang lubang saya hajar. Dan apa yang terjadi? Sampai di rumah saya baru tahu knalpotnya copot. Itu sungguh terjadi karena saya betul-betul merasakan perasaan tidak nyaman pulang sore-sore itu. Saya hajar aja, biung gitu. Sampai rumah pokoknya selesai, saya baru tahu knalpotnya copot. Copotnya itu untung tidak lepas, tapi dia cuman lepas dari kaitannya itu. Saya bersyukur tidak hilang gitu. Meskipun saya malu karena harus melaporkan kepada pembimbing Romo, maaf knalpotnya copot. Itu pengalaman-pengalaman saya berhadapan dengan situasi panggilan. Dan saudara-saudara terkasih, pertanyaan yang sama juga muncul. Ya Tuhan, mau jadi Romo kok kayak gini? Kenapa medannya cukup sulit? Tetapi sekali lagi itu membuat saya tertantang untuk mengatakan apakah saya benar ingin menjadi seorang imam. Lalu setelah saya tamat dari Kentungan, saya ditugaskan di sebuah medan yang tidak pernah saya pelajari, yakni dunia broadcasting, siaran, radio. Saya mulai bertanya diri, sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi menjadi imam. Kok saya ditugaskan di tempat yang tidak ada jemaatnya? Saya bertugas setiap hari hanya ngoceh, mewartakan berita tanpa ada orang yang di depan saya. Selamat pagi pemirsa, bersama dengan Arya bersama Niu gitu ya. Ngomong seperti penyiar itu, tidak ada orang dan membayangkan harus mewartakan sesuatu supaya orang bisa menangkap. Bukan pekerjaan mudah dan situ saya bergumul lagi. Apa saya benar mau jadi imam? Karena saya ditugaskan di tempat-tempat yang saya sendiri tidak pernah siap. Tetapi sekali lagi, itulah bagian dari sebuah perjalanan iman. Sehingga akhirnya ketika saya menjadi imam, pertanyaan saya bukan seperti itu lagi. Tuhan, apa yang kau kehendaki dariku? Hanya itu. Maka setiap kali saya pindah kemana, Tuhan, saya hanya mengatakan, Tuhan, apa yang kau kehendaki dariku? Saya bertugas di paroki itu tidak banyak, hanya di Jakarta dan di sini. Selebihnya saya bekerja di komisi sosial, komsos, di kepemudaan, dan di rumah retret. Artinya saya tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki melalui pimpinan saya, tetapi yang jelas saya mencoba untuk setia di jalan pilihan itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap pergumulan saya menemukan satu lagu yang menarik yang selalu saya putar kalau waktu di Suara Wajar waktu itu. Satu lagu yang membuat saya selalu membangkitkan semangat tentang bagaimana Allah yang selalu menyertai, Allah yang tidak pernah membiarkan saya sendiri kendati banyak situasi berat yang harus saya alami. Lagu ini selalu saya kenang setiap kali ada pergumulan. Lagu ini saya kenang selalu ketika saya mensyukuri atas kesetiaan Tuhan dalam panggilan saya. Saya akan menyanyikannya, lagunya berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
gelisah menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi Kau tahu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Setelah kita merenungkan bagaimana perjalanan Yusuf yang menjadi gembala yang baik di tengah segala keterbatasannya, sekarang mari kita juga memperbarui iman kita di hadapan Allah agar kita selalu setia seperti gembala yang baik itu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita." Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus, dan semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian yang sejati, kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum.
Dan semoga nama Tuhan semakin diwartakan melalui kesaksian hidup mereka yang tekun berjuang demi keselamatan setiap orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah meninggal, semoga mereka yang sudah meninggal dunia diperkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Teguhkanlah kami untuk selalu berjuang atas dasar kasih yang akan mengantar kami ke kehidupan abadi bersama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Semoga kami boleh untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu serta karya penggembalaan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami pun diperkenankan mengambil bagian dalam kalan Kristus yang juga telah berkenan diri manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan Putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu.
Dia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Dia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Julio Kurniawan Batista, Ibu Maria Goretti Yulismiati, Bapak Januarius Sarjono Ramlan, dan Ibu Teliwati Sukito yang telah Kau panggil menghadap kehadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengannya dalam kematian. Semoga kini mereka pun menjadi serupa dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul
dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala yang baik. Engkau menghendaki kami untuk senantiasa tinggal dalam damai-Mu. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, katalah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
marilah kita mohon panggilan. Maka marilah kita juga berdoa bersama untuk panggilan-panggilan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menetapkan Yesus menjadi imam agung umat-Mu. Dia telah menguduskan dan memimpin kami mempersembahkan kurban pujian kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar tanpa gembala. Untuk itu, Engkau telah memanggil calon-calon imam di tengah kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menyiapkan diri di jalan imamat dengan terang Roh-Mu dan dengan kemauan yang bebas. Mereka telah memilih jalan ini untuk mengabdi Engkau dan melayani jemaat-Mu. Semoga mereka sungguh membekali diri dengan iman dan hidup rohani yang tangguh, ilmu dan keterampilan. Berilah mereka semangat kegembalaan Yesus sendiri, agar nanti mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana, penuh kasih dan perhatian. Berilah mereka kekuatan dalam menapaki jalan panjang yang telah Kau tunjukkan, dan dari hari ke hari semakin mantap meyakini panggilan-Mu. Seandainya Engkau tidak menghendaki mereka menempuh jalan imamat, dan Engkau menunjukkan jalan hidup yang lain, semoga mereka tetap percaya akan kebijaksanaan-Mu. Bantulah mereka agar dapat menerima kenyataan ini dengan jiwa yang besar dan hati pasrah. Semoga mereka dengan lapang hati menerima panggilan yang berbeda dan dapat kembali ke tengah jemaat tanpa takut ataupun rendah diri. Semoga jemaat beriman juga menerima kenyataan ini dengan hati terbuka dan membantu dia untuk menemukan jalan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Kevin, putra dari Petrus Damianus Mintasar, dan Clara Loisa Georgina Junita, warga lingkungan Santo Antonius, dengan Vincentia Clarissa Fionanda, putri dari Christoporus Irfan dan Josephine Maria Metadewi, dari lingkungan Santo Franciscus Saverius, Paroki Santo Yosep Palembang. Rencana perkawinan 2 Mei 2021 di Gereja San Prades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Julius Darmawan, putra dari Franciscus Saverius Windra Aksa, dan Margareta Maria Ani, warga lingkungan Santa Clara, dengan Mikaela Yuki Devina, putri dari Li Sonfu dan Anissa, lingkungan Santo Yosep, Paroki Santo Yosep Palembang. Rencana perkawinan 8 Mei 2021 di Gereja San Prades. Akan menikah secara Katolik pasangan Agustinus Riko, putra dari almarhum Yanto Sudarwi dan Maria Magdalena Cumegio, warga lingkungan Santa Teresia, dengan Wati Amelia, putri dari almarhum Tan Tian He dan almarhumah Ong He Kyu, dari Jalan Ramakasi 6, 5 Ilir, Palembang. Rencana perkawinan 9 Mei 2021 di Gereja San Prades. Akan menikah secara Katolik pasangan Davis, putra dari almarhum Abdullah Kadir dan Dewi Abdullah Kadir, dari Jalan Kapten Anwar Sastro, Palembang, dengan Tiffany Taslim,
putri dari Tony Taslim dan Hilda Gugits, warga lingkungan Santo Antonius. Rencana perkawinan 16 Mei 2021 di Gereja Santo Yosep, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pada pastor paroki. 2. Petugas liturgi minggu depan, hari Minggu Paskah kelima. Misa hari Sabtu, tanggal 1 Mei jam 6 sore. Lektor Ibu Elia, pemazmur Bapak Ferry Salim, petugas tata laksana kor dan organis dari Priskat San Frades. Dan misa hari Minggu tanggal 2 Mei jam 7 pagi, Lektor Ibu Ambar, pemazmur Angelina Aryani, petugas tata laksana dari wilayah Matius, kor dan organis dari Kalaurs Choir. Petugas liturgi misa Jumat pertama tanggal 7 Mei jam 6 sore, Lektor Fidelia, petugas tata laksana dari Legio Maria Ratu Rosari, kur dari OMK dan Miss Dinar San Frades, organis Sari. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal kecil, dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun secara menyeluruh dengan durasi minimal selama 40 detik. Baik yang merasa kurang sehat maupun yang sehat untuk menggunakan masker, terutama apabila pembatasan fisik tidak memungkinkan. Menjaga jarak aman dengan orang. Tidak hanya sebatas itu, pemerintah juga membuat larangan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti tempat makan, tempat hiburan, dan tempat wisata. Presiden Joko Widodo secara tegas juga sudah menyatakan larangan mudik bagi masyarakat Indonesia sampai kondisi menjadi jauh lebih baik, dengan tujuan mencegah perpindahan virus menjadi lebih luas, seiring dengan pergerakan manusia ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, mari kita mengikuti dan mentaati seluruh imbauan pemerintah terkait virus corona, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Selamat menikmati quality time bersama keluarga. Selamat sore. Ibu Bapak, umat Allah yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya dalam perayaan Sabtu Perdana setelah sekian waktu lamanya kita tidak mengadakan perayaan di hari Sabtu. Dan tentu saja bagi sebagian umat yang terbiasa dengan hari Sabtu, maka mudah-mudahan ini juga menjadi kesempatan buat kita untuk bisa merayakan Ekaristi kembali. Kendati kita juga sadar rencana awal dari gereja adalah di posisi bangku itu 32. Setelah sekian lama 21, rencana 32, tetapi karena zona merah di Kota Palembang membuat kita harus kembali ke posisi awal 21. Artinya tempat duduknya seperti yang dibuat saat ini. Tetapi kalau saya lihat dari atas, mungkin ada warga-warga baru atau umat baru yang datang ke sini, maka posisinya tidak cukup tepat seperti yang di depan dan di tengah situ. Posisinya tidak di 21 karena mungkin tidak tahu. Maka mudah-mudahan waktu ke depan bisa menyesuaikan diri kembali, karena posisinya memang diatur sedemikian rupa di gereja kita. 2, 1. Jadi bukan di posisi tempat duduk yang ada hijaunya saja, tetapi diatur dengan posisi 2, 1. Terima kasih kepada seluruh umat, juga petugas liturgi yang hari ini merayakan bersama kita, komunitas Buah Berkat, terima kasih, juga organis, lektor dan pemazmur, para prodiakon adik-adik misinar, tata laksana dan multimedia yang membantu kita. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir adalah kita tetap menjaga sebaik mungkin gereja kita supaya kita tetap bisa merayakan perayaan Ekaristi. Sekali lagi, jadilah nabi-nabi cinta kasih dalam masa pandemi ini. Menjadi nabi cinta kasih itu artinya ya ikutin aturan. Presiden sudah mengatakan jangan mudik, maka umat Katolik meskipun tidak
merayakan Lebaran, jangan mudik lah. Kita tetap menjaga kondisi sebaik mungkin karena kita adalah warga negara yang taat. Dan yang pamungkas, seperti minggu lalu saya sampaikan, mulai hari ini kita sebagai umat Allah di Gereja San Frades ini ingin ikut ambil bagian dalam karya pendidikan para frater, bruder yang ada di novisiat. Maka buku refleksi atau renungan yang sudah disiapkan oleh para frater dan bruder yang didampingi oleh para romo sudah tersedia di depan gereja. Kalau ada umat Allah yang ingin membantu karya pendidikan itu, nanti bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan sumbangan minimal 50.000 sebagai ongkos cetaknya. Tetapi kalau ada yang mau lebih karena merasa panggilan jadi imam dan bruder tidaklah mudah, maka nanti bisa memberikan lebih, dan itu harapannya. Karena sekali lagi dunia pendidikan begitu tidak mudah seperti yang Bapak Ibu alami, apalagi para romo yang harus berjibaku untuk mendampingi para imam dan bruder di masa depan. Maka nanti di depan sudah ada rekan-rekan kita yang akan membantu untuk pendistribusian, dan bagi umat Allah yang berkenan tidak perlu berdesak-desakan. Kalau nanti memang perlu juga boleh menghubungi sekretariat, ingin berpartisipasi berapa eksemplar, nanti akan dibantu. Itu saja, sekali lagi nanti bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di depan. Terima kasih, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari-saudara sekalian bersama keluarga dan komunitas senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Pergilah, kita diutus. Amin.